Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Rusadi Hidayat dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini ya saya akan menjelaskan bagaimana teknik ataupun cara mensortir rimpang ya bibit jahe merah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan ya di sini kita sudah ada bahan simulasi ataupun tutorial untuk kita nanti praktekkan sama-sama di sini. Ini bibit jahe merah yang alhamdulillah ya saat ini ada di tangan saya nih. Ya ini kurang lebih berumur 11 sampai dengan 12 bulan. Ya efektifnya bibit jahe merah adalah 12 bulan lebih. Ya insya Allah ini juga besar-besar bibit jahe merahnya seperti kurang lebih bibit jahe gajah ya karena besar-besar ini. Kalau kita bandingkan mungkin dengan korek ya ini segini luar biasa sangat besar sekali ya. Oke ya. Selanjutnya ya ada beberapa kriteria untuk pembibitan ya ini 12 bulan dan kita sarankan atau kita anjurkan rekan-rekan bisa mendapatkan bibit ini yang organik ya agar penjualan ataupun pemasarannya mudah. Jadi rekan-rekan baik dari pembibitan, teknik penanaman, budidaya atau apapun itu rekan-rekan diusahakan untuk ya mendapatkan bibit yang organik dan menanam atau membudidaya jahe merah dengan sistem organik agar memudahkan dalam pemasaran karena kebanyakan buyer lokal ataupun ekspor itu meminta hasil panen yang organik. Jadi rekan-rekan diusahakan diikhtiarkan agar menanam ataupun membudidaya jahe merah dengan sistem organik ya. Ini sangat memudahkan kita untuk pemasarannya nanti. Jadi rekan-rekan juga perlu diketahui pensortiran ini ada beberapa trik ataupun cara ya. Jadi rekan-rekan bisa memoteknya dengan tangan ataupun bisa langsung memotong dengan pisau. Tapi hati-hati pisaunya jangan sampai yang besi. Kalau bisa yang stainless agar tidak menimbulkan infeksi. Karena kalau yang besi itu biasanya menyebabkan karat ya. Karat itu akan menyebabkan infeksi terhadap rimpang. Jadi bisa jadi pembusukan. Jadi rekan-rekan hati-hati ya agar tidak memotong rimpang ini dengan pisau besi. Kalau bisa yang stainless. Karena insya Allah kalau stainless itu tidak akan menimbulkan karat yang akan tidak akan menyebabkan infeksi terhadap rimpang jahe merah seperti itu. Dan bibit itu ada dua, bibit rimpang dan bibit tunas yang memang sudah jadi. Kurang lebih ukuran 1,5 bulan. Kurang lebih daunnya sudah berdaun 4 sampai dengan 5. Jadi bibit yang memang tersedia itu ada dua ya, bibit rimpang. Ini rimpang biasa kita sebut ya. Bibit rimpang, ada juga bibit tunas seperti itu. Jadi rekan-rekan kalau mau beli dimanapun tanya bibit organik ya, bibit rimpang ataupun tunas, jangan sampai salah beli ya. Maksud dalam artinya salah beli. Rekan-rekan mau beli rimpang tapi yang dikirim adalah tunas ya. Rekan-rekan mau beli tunas ternyata yang dibeli adalah rimpang. Jadi ini adalah rimpang, yang tunas itu yang sudah tumbuh ya, berdaun 4 sampai dengan 5 dan itu aman untuk dipindahkan langsung ke media seperti itu. Dan rekan-rekan semuanya ya untuk bibit ini teman-teman harus mengerti ya bahwasanya pembelian ke petani yang paham bahwasanya tidak semua hasil tanaman itu diambil untuk pembibitan. Jadi rekan-rekan bisa mengambil bonggol tengah. Ya petani yang memahami untuk pembibitan adalah mengambil bonggol tengah yang memang sudah dipanen kurang lebih umur 12 bulan seperti itu. Karena sudah bisa kelihatan di sini ya sudah muncul mata tunas berarti ini menandakan ini bibit jahe sudah berumur 12 bulan seperti itu. Dan ini luar biasa jumbo besar. Jadi kalau rekan-rekan membeli bibit yang besar, insya Allah akan menghasilkan hasil yang besar. Yang penting teknik ya, medianya harus gembur ya, medianya harus gembur. Insya Allah jahe ataupun rimpangnya bergerak dengan leluasa. Langsung saja rekan-rekan ya kita langsung mempraktekkan bagaimana teknik ataupun cara memotek ataupun mensortir bibit rimpang seperti ini ya. Oke ya. Jadi rekan-rekan bisa memperhatikan di sini ada biasanya kita sebut leher ya. Ada lehernya ya, kita ada leher, setiap leher ini yang bisa kita nanti untuk dipotek. Ini kesempatan dipotek ya. Ada leher lagi ya, terus ada leher lagi ya. Dan hati-hati rekan-rekan ketika memotek jangan terlalu ringan ya, harus ditekan tapi jangan sampai lecet. Kalau lecet nanti akan menimbulkan infeksi. Ini bisa jadi lecet ya. Jadi rekan-rekan cara memoteknya harus hati-hati, jangan sampai lecet karena sensitif ya. Dalam pemotekan itu sensitif ya seperti itu. Jadi rekan-rekan harus mensortir ataupun memotek dengan baik-baik seperti itu ya.
Ini baik kita langsung perhatikan saja. Sebelumnya ya, ini lehernya juga nih, ada nih lehernya. Sini. Ada lehernya di sini. Ya, jangan sampai rekan-rekan mensortir misalkan ya, ini ada bibit yang panjang. Nah, ini tidak ada leher rekan-rekan. Jadi ini tidak bisa dipotong. Misalkan ini mau dipotong di sini, ini tidak bisa. Ya, kalau bisa rekan-rekan memotong di setiap lehernya. Baik, langsung saja ya saya praktekkan cara mensortirnya langsung saja ya. Ini kira-kira kurang lebih jadi 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8. Dari satu rimpang ini kurang lebih jadi 8. Baik, mari kita langsung potek saja ya. Ambil potekan yang termudah terlebih dahulu ya. Ambil yang termudah terlebih dahulu untuk rekan-rekan semuanya potek. Contoh. Nah teman-teman, ini panjang banget ya. Nah teman-teman nggak bisa lagi, di sini nggak ada leher ya. Jadi nggak bisa dipotong di sini, nggak bisa ya. Jadi rekan-rekan kalau sudah seperti ini karena tidak ada leher, jadi tidak bisa disortir lagi ya seperti ini. Ini dapat 1. Ini ada kemungkinan seperti ini. 2 ya. 3 4 5 6 7 dan ini 8. Ini masih bisa dipotek ya di lehernya. Baik ya, kita alhamdulillah sudah mendapatkan 8 ya. Dari hasil satu bonggol atau satu rimpang ini yang bersatu-satu ini, kita bisa memoteknya dengan mensortirnya mendapatkan 8 rimpang ya, 8 rimpang alhamdulillah. Dan ini rekan-rekan ya, perlu rekan-rekan ketahui. Jadi ketika rimpang ini ya disortir ya, apabila rekan-rekan mau menggunakan cairan fungisida yang berfungsi sebagai cairan perangsang akar ya, perangsang akar, rekan-rekan tidak boleh mensortir terlebih dahulu ya. Kalau bisa masih dalam bentuk utuh ya, masih dalam bentuk utuh seperti ini, rekan-rekan mencampurkan ataupun merendamnya dengan cairan fungisida yang organik ya, seperti itu. Jadi jangan sampai dipotek dulu baru direndam, tapi kebalikannya ya. Rekan-rekan harus merendam dulu, baru setelah direndam baru dipotek. Nanti kita akan buatkan tutorial bagaimana cara perendaman ya rimpang agar merangsang akarnya di cairan fungisida ya, cairan perangsang akar seperti itu rekan-rekan. Dan ini rekan-rekan ya, bibit yang sudah disortir ini ya, bibit yang sudah disortir ini rekan-rekan sudah bisa langsung menyemai ya, sudah bisa langsung disemai ya. Untuk teknik perendaman tadi ya sudah saya jelaskan, dan nanti ada konten khusus untuk cara bagaimana membuat cairannya dan bagaimana cara perendamannya. Nanti saya akan buatkan konten ya, insya Allah seperti itu ya rekan-rekan. Itu saja mungkin ya untuk teknik bagaimana cara mensortir untuk rimpangnya ya. Untuk pemesanan bibit ya, jujur di sini saya tidak melarang rekan-rekan mendapatkan bibit dari saya dan tim di sini. Rekan-rekan boleh membeli dimanapun saja ya, tapi bagi rekan-rekan yang kesulitan dalam mendapatkan bibit unggulan, rekan-rekan bisa membelinya di kami yang memang sudah kami sediakan kontennya. Di sana ada Kang Ari Anggara yang siap untuk membantu rekan-rekan semuanya dalam mendapatkan bibit unggulan. Yang mana bibit unggulan ini kita siap garansi apabila dalam pengiriman nanti sampai ke rumah ada pembusukan, kami ganti yang busuknya. Itu garansi kami. Dan juga bisa dipastikan bibit yang kita dapatkan itu adalah yang organik seperti itu. Jadi rekan-rekan sudah bisa dipastikan mendapatkan bibit yang organik ya. Yang tadi saya sampaikan, kalau bibitnya organik, rekan-rekan tidak akan bingung dalam menjual, insya Allah ya. Apalagi rekan-rekan kalau memang ingin ya, insya Allah kita tidak menampung hasil panen rekan-rekan. Apabila rekan-rekan ingin budidaya jahe merah dan bingung pemasarannya, rekan-rekan harus menjalankan SOP yang memang kami jalankan di sini agar kami insya Allah membantu hasil daripada panen rekan-rekan semuanya. Insya Allah itu. Makanya sudah saya sediakan nomor-nomor kontak untuk koordinator. Rekan-rekan
WA beliau untuk masuk grup agar nanti setiap harinya akan ada pendataan mulai penyemaian, penanaman sampai nanti mau panen itu ada pendataan dari Akar Emas Semesta agar rekan-rekan semuanya ikut terdata dan kami bisa memantau budidaya jahe merah rekan-rekan untuk insya Allah nanti hasil panennya kami insya Allah ya kami bisa bantu seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin rekan-rekan. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila rekan-rekan mengambil acuan dari saya ya boleh ya ataupun mengambil acuan dari konten-konten jahe merah yang lain juga nggak apa-apa. Intinya di sini saya niatan hanya berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya tuangkan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Semangat semuanya, jangan lupa libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam budidaya jahe merah ataupun di dalam setiap apa yang kita usahakan. Agar apa yang kita usahakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan keberkahan dunia akhirat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Itu saja ya, salam hormat, salam silaturahmi dari saya Abdul Syarif Hidayat beserta rekan-rekan semuanya dari sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.